Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi PPKN ya. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu baik-baik saja semuanya. Tetap semangat untuk belajar, beribadah dan beramal. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 2 bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sedangkan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu setelah mendengarkan dan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah mendengarkan dan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menerapkan nilai rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, setelah mendengar dan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menerapkan nilai pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, langsung saja kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita tahu bahwa para pejuang kita berjuang mati-matian untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebagai warga negara Indonesia kita wajib meneladaninya ya. Dalam hal ini yang patut kita teladani adalah sikap kerjasama para pejuang sebagaimana bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan ya. Kerjasama merupakan salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan sekarang ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Tidak hanya dulu, sekarang pun kita harus perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan. Kalau tidak ada persatuan dan kesatuan, maka terjadilah permusuhan, perselisihan ya. Kenapa? Karena dengan bersatu maka kehidupan yang damai, aman, nyaman dan tentram akan tercapai ya. Nah, jadi kehidupan itulah yang kita yang menjadi tujuan kita, yaitu kehidupan damai, aman, nyaman dan tentram. Oke, salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Dalam hal ini ya, kerjasama yaitu melakukan sesuatu hal secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan. Nah, manfaat kerjasama itu apa? Satu ya, pekerjaan menjadi cepat selesai ya. Dengan adanya kerjasama bareng-bareng maka pekerjaan menjadi cepat selesai. Contoh ya, piket di kelas ya. Piket di kelas kalau kita laksanakan secara bersama-sama maka akan cepat selesai. Bagaimana kalau kita laksanakan secara sendiri-sendiri, maka pekerjaan tersebut akan lebih lama kita kerjakan. Tapi kalau bersama-sama ya, kita bagi ya, ada yang menyapu, ada yang membersihkan kaca, ada yang menghapus dan sebagainya, itu maka pekerjaan tersebut akan cepat terselesaikan. Itu adalah manfaat kerjasama. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan ya. Pekerjaan kalau dilaksanakan secara bersama-sama dengan kerjasama yang baik, maka pekerjaannya akan menjadi lebih ringan ya. Yang ketiga adalah memperkuat semangat persatuan. Nah, dengan adanya kerjasama maka persatuan dan kesatuan akan kita capai. Oke, selanjutnya adalah sikap rela berkorban ya. Rela berkorban ini juga merupakan penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan.
Kenapa? Karena sikap rela berkorban ini dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme, ya. Jadi rela berkorban ini akan menunjukkan tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara kita, dan juga akan menunjukkan sikap nasionalisme, ya, sikap berbakti kepada bangsa dan negara. Nah, rela berkorban ini kita laksanakan demi kepentingan bersama, sehingga akan mempererat persaudaraan, ya. Kalau sesama saudara, sesama tetangga kita mau berkorban atau mau meluangkan waktu untuk tetangga maupun saudara kita, maka rukun tetangga dan persaudaraan kita akan terjalin, ya, akan terjalin secara baik. Oke, kita contoh sikap rela berkorban, ya. Rela berkorban contohnya yang pertama adalah menyisihkan uang saku dan pakaian layak pakai untuk membantu korban bencana alam. Nah, dengan menyisihkan uang saku setiap hari sedikit demi sedikit, ya, bersama-sama kita kumpulkan untuk membantu korban bencana alam, misalkan untuk membantu teman yang membutuhkan juga boleh, ya. Nah, intinya, ya, uang saku kita kumpulkan satu kelas misalkan untuk membantu teman kita yang masih ada kekurangan. Nah, itu juga boleh. Intinya kita rela berkorban demi kepentingan bersama. Contoh lagi adalah membersihkan ruang kelas setelah jam pulang sekolah yang kita kenal dengan nama piket kelas. Nah, ini piket kelas termasuk sikap rela berkorban. Nah, rela berkorban ini bisa menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Yang ketiga yaitu mengurangi waktu bermain untuk belajar bersama teman. Nah, maksudnya bagaimana, ya? Waktu bermain yang biasanya bermain bersama teman, kalau kumpul itu kan rasanya pengen bermain terus. Nah, maka kita kurangi waktunya untuk belajar bersama. Karena apa? Belajar kelompok atau belajar bersama itu akan lebih mudah untuk memahami sesuatu daripada kita belajar sendirian. Walaupun kita ada yang lebih suka belajar sendiri, tapi belajar bersama akan lebih mudah apa yang telah kita rencanakan. Nah, bersama-sama maka akan tercapai lebih terselesaikan masalah-masalah yang tidak dapat kita selesaikan sendiri. Selanjutnya yang kita bahas adalah sikap pantang menyerah, ya. Nah, sikap pantang menyerah ini juga termasuk penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nah, jadi, ya, selain rela berkorban, sikap pantang menyerah juga dibutuhkan dalam kerjasama. Kalau hanya cuman rela berkorban saja, tapi kok setelah ada tantangan, ada rintangan menyerah, maka persatuannya akan berkurang lagi. Maka harus ditambah sikap pantang menyerah, ya. Ada rintangan sedikit kita lalui bersama, maka akan tercipta nilai persatuan. Oke. Para pahlawan kita juga banyak mengalami rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaan, akan tetapi mereka tidak menyerah. Nah, karena itu yang harus kita contoh dari para pahlawan adalah menyontoh atau meneladani sikap pantang menyerah inilah, ya, yang harus kita teladani, harus kita contoh dari para pahlawan, yaitu sikap pantang menyerah. Nah, maka dari itu, ya, setiap menghadapi rintangan, ya, para pahlawan ini selalu berusaha lebih keras untuk menaklukkan rintangan tersebut. Nah, maka kita sebagai siswa apabila dalam belajar menghadapi kesulitan, menghadapi rintangan, maka kita harus berusaha pantang menyerah untuk melewati rintangan tersebut. Nah,
Contoh sikap pantang menyerah diantaranya satu, giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik ya, walaupun belum sepenuhnya bisa, maka tetap harus pantang menyerah, harus tetap giat belajar ya. Sekarang belum bisa, siapa tahu besok dan besoknya lagi akan lebih tahu lagi. Nah, jadi harus tetap semangat, tetap giat belajar ya. Yang kedua, membela kebenaran dan keadilan ya. Sikap pantang menyerah ini contohnya lagi adalah membela kebenaran dan keadilan. Apabila ada teman kita yang mengalami atau dibully, ya, ini harus kita bela, karena sebagai teman sama-sama dalam apalagi satu kelas ya, itu bagaikan satu tubuh, harus saling membela, apalagi teman kita adalah teman yang benar. Tapi kalau membela dalam keburukan itu tidak boleh. Yang selanjutnya yaitu memperbaiki diri jika memiliki kekurangan. Ini ya, sikap pantang menyerah itu kita perbaiki diri kita jika memiliki kekurangan. Apabila kita memiliki kekurangan, maka kita harus perbaiki kekurangan kita apa, maka besok lagi jangan sampai kurang lagi seperti ini. Yang selanjutnya, menerima saran dari orang lain dengan hati yang terbuka. Ini yang berat. Kadang kita mendapatkan saran malah tidak mau. Walah, saya sudah bisa kok. Harusnya dengan adanya saran kita harus berterima kasih. Karena apa? Dengan adanya saran tersebut kita akan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Yang kelima, contoh sikap pantang menyerah adalah meminta bantuan teman, guru atau orang tua jika kesulitan memahami pelajaran ya. Jika kesulitan dalam memahami pelajaran, maka kita harus meminta bantuan pada teman. Teman tidak bisa, kita ada gurunya ya, kalau di rumah sama orang tua. Nah, itu adalah contoh-contoh sikap pantang menyerah yang harus kita terapkan pada diri kita ya. Kalau diri kita pantang menyerah setiap menghadapi rintangan apapun, maka akan tercapai nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan dalam sebuah kelompok, maka akan menghasilkan kehidupan yang nyaman, tentram, damai, tidak ada perselisihan. Itu tujuan akhirnya, yaitu kehidupan yang nyaman, tentram, tanpa perselisihan. Nah, akhirnya mereka damai, terciptalah perdamaian. Maka salah satu tujuan nasional ya, tujuan Indonesia itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan salah satunya adalah menciptakan perdamaian. Nah, itu salah satu tujuan nasional kita. Oke ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya mohon dipahami, mohon bisa ditambah wawasan kita untuk membaca ya, tidak hanya dari materi ini saja. Silahkan cari dari buku-buku yang terkait dengan materi ini sehingga menambah wawasan kita menjadi luas. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.